konsep UP-BPP atau uang muka. Perbedaan antara UP-BPP dan uang muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, UP-BPP bersifat revolving, diberikan dari BP ke BPP. Yang kedua, apabila ada sisa UP-BPP pada periode GUP, maka sisa tersebut tidak perlu dikembalikan. Karena pada dasarnya UP-BPP menggunakan prinsip atau mekanisme revolving. Dan yang ketiga, UP-BPP dapat diberikan beberapa kali dengan nomor dokumen yang sama. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan uang muka adalah yang pertama, uang muka sifatnya tidak revolving. Maka setiap ada sisa uang muka, sisa tersebut harus dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran. Dan yang kedua, uang muka dapat diberikan dari bendahara pengeluaran ke pegawai atau dari bendahara pengeluaran pembantu ke pegawai. Poin penting ketiga adalah mengenai siklus belanja aset atau persediaan melalui bendahara dalam sumber dana UP atau TUP. Yang pertama, belanja aset atau persediaan melalui bendahara perlu dilakukan pencatatan aset atau persediaannya terlebih dahulu. Yang kedua, akun belanja aset atau persediaan tidak akan ditampilkan untuk dipilih langsung pada menu perintah bayar. Adapun pencatatannya adalah dilakukan pada menu modul komitmen di menu pencatatan penerimaan barang atau jasa UP tunai atau bank, atau biasa disebut sebagai BASTUP di modul komitmen. Kemudian untuk siklus pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, staf PPK atau modul komitmen melakukan perekaman BASTUP. Selanjutnya, staf PPK atau operator modul pembayaran melakukan perekaman SPBY dengan memilih data BASTUP yang telah direkam. Kemudian, atas SPBY tersebut dilakukan validasi oleh PPK selaku validator. Terakhir, perekaman kwitansi dan DRPP atas belanja tersebut dapat dilanjutkan perekamannya oleh operator modul bendahara. Pointer selanjutnya adalah mengenai penerimaan barang persediaan pada modul komitmen. Poin penting pertama adalah kode barang pada BASTUP atau TUP tidak dapat diubah. Kedua, untuk menghindari kesalahan, pendetilan aset atau persediaan yang berasal dari pembelian BASTUP atau TUP dapat direkam setelah menjadi SP2D. Yang ketiga, jika terdapat kesalahan kode barang atau persediaan setelah SP2D, akan dilakukan koreksi pada modul aset atau persediaan. Pointer penting selanjutnya adalah mengenai siklus belanja non-aset atau persediaan melalui bendahara dengan sumber dana UP atau TUP. Untuk perekaman belanja UP atau TUP yang tidak menghasilkan aset dan persediaan atau belanja jasa, tidak terdapat perubahan siklus. Perekaman transaksi tetap diawali dengan pencatatan SPBY seperti yang dapat dilihat pada flowchart di samping. Siklus perekaman lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, operator staf PPK atau modul pembayaran melakukan perekaman SPBY. Yang kedua, SPBY akan divalidasi oleh PPK selaku validator. Kemudian, atas validasi SPBY tersebut, selanjutnya bendahara dapat melakukan perekaman kwitansi dan DRPP. Terakhir, perekaman SPPG UP atau TUP revolving dapat dilakukan oleh staf PPK atau modul pembayaran atas transaksi DRPP yang sebelumnya telah direkam oleh bendahara pengeluaran. Pointer penting selanjutnya adalah mengenai referensi NPWP untuk transaksi kartu kredit pemerintah atau KKP. Pencatatan referensi NPWP ini dilakukan pengiriman data NPWP dan transaksi KKP dari Sakti ke kantor pusat DJP. Sehingga pada menu referensi wajib pajak atau wajib bayar diperlukan pencatatan referensi wajib pajak dengan kategori rekanan transaksi KKP.
Adapun untuk interkoneksi pengiriman data NPWP dan transaksi KKP dari Sakti ke kantor pusat DJP, diperoleh datanya dari proses input transaksi KKP. Sehingga user harus melakukan atau menjaga akurasi data NPWP rekanan transaksi KKP yang akan diinput. Adapun penginputan referensi wajib pajak atau rekanan KKP dilakukan pada modul bendahara, menu referensi, kemudian pilih referensi wajib pajak atau wajib bayar dengan memilih referensi atau rekanan transaksi KKP. Kemudian, untuk referensi NPWP pada transaksi KKP akan digunakan untuk transaksi pencatatan penerimaan barang atau jasa pada modul komitmen yang menggunakan sumber dana KKP. Pointer berikutnya adalah mengenai cetak LPJ dan berita acara pemeriksaan kas. Setiap bulannya, Bendahara Pengeluaran wajib melakukan rekonsiliasi LPJ bulanan ke KPPN. Adapun dokumen yang dipersyaratkan diantaranya adalah cetakan LPJ Bendahara Pengeluaran, berita acara atau BA pemeriksaan kas, dan laporan daftar rincian kas. Ketiga dokumen tersebut dapat dihasilkan atau dicetak pada modul bendahara di menu cetak laporan. Sebelum melakukan cetak, operator modul bendahara pengeluaran harus mengisikan kolom informasi kas fisik dan hasil pemeriksaan kas sesuai dengan kondisi real di akhir bulan berjalan untuk menghindari terjadinya selisih pada cetakan LPJ bendahara pengeluaran. Langkah-langkah pembuatan LPJ bendahara pengeluaran adalah sama seperti gambar di samping, yaitu yang pertama, user memilih jenis laporan LPJ bendahara pengeluaran dengan periode bulan berjalan, kemudian mengisikan informasi kas fisik yang berisi kas tunai dan kas bank. Setelah itu mengisi hasil pemeriksaan kas yang terdiri dari penjelasan selisih kas dan penjelasan selisih pembukuan UP jika ada. Setelah itu, klik cetak. Informasi lainnya, yang pertama, pastikan pada modul admin telah menginput referensi bendaharawan, pejabat, dan penanda tanganan agar laporan-laporan pada modul bendahara dapat dicetak dengan benar. Yang kedua, BPP dapat mengajukan revolving atas UP yang dikelola melalui bendahara pengeluaran apabila belanja yang dilakukan telah mencapai minimal 50%. Hal tersebut bukan berarti BPP dapat langsung mencatat penerimaan SP2D GUP. Penerimaan SP2D GUP tetap harus dicatat oleh bendahara pengeluaran. Namun, nantinya bendahara pengeluaran dapat melakukan pemindahan kas atau pemberian kas berupa GUP tersebut kepada bendahara pengeluaran pembantu dalam bentuk uang muka. Selanjutnya, perekaman SPBY pada BPP belum mengurangi saldo UP BPP. Setelah divalidasi oleh PPK, barulah SPBY tersebut dapat mengurangi FA. Dan setelah perekaman kwitansi oleh BPP, barulah transaksi tersebut dapat mengurangi saldo UP atau TUP pada BPP. Jika perintah bayar tersebut tidak dilanjutkan prosesnya atau tidak divalidasi oleh PPK, maka perintah bayar tersebut tidak akan mengurangi saldo FA atau Fund Available. Yang terakhir, sumber-sumber pembentuk kas lainnya menurut UAKPA adalah akun 111821. Sehingga apabila terjadi selisih, user dapat melakukan pengecekan ke buku besar akrual kas lainnya di bendahara pengeluaran dari modul GL dan pelaporan. Demikian seluruh penjelasan mengenai pengenalan kelompok modul pelaksanaan anggaran. Pada materi selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mempelajari materi mengenai pengenalan kelompok modul pelaporan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.